Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pedoman penulisan artikel ilmiah mahasiswa. Dalam pertemuan 7 mata kuliah metodologi penulisan ilmiah ini, saya ingin membahas bagaimana cara menulis pendahuluan. Nah, namun sebelum itu saya ingin sedikit memberikan dulu penjelasan dan penegasan terkait dengan metode-metode analisis data dan metode-metode penelitian yang dapat digunakan untuk menulis artikel ilmiah ini. Nah, jadi metode yang bisa digunakan ini menggunakan metode kualitatif ya, yang bersifat interaktif. Nah, ini teman-teman berarti harus mengambil data dari suatu perusahaan ya. Cuma karena adanya pandemi corona ini, pengambilan datanya harus dilakukan secara online gitu. Nah, bisa dengan wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan secara online. Kemudian metode kualitatif juga bisa dilakukan dengan non-interaktif ya. Jadi tidak perlu ada interaksi antara teman-teman dengan objek penelitian gitu ya, melainkan data-data yang diambil itu berdasarkan data-data dari sumber sekunder atau sumber-sumber yang sudah ada di misalnya di internet maupun di media-media lainnya. Nah, biasanya dalam metode kualitatif yang bersifat non-interaktif ini menggunakan studi literatur ya. Tapi ya tentu saja tidak hanya studi literatur, banyak lagi metode-metode yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya juga bisa juga menggunakan metode kuantitatif dengan rumusan masalah deskriptif, komparatif maupun asosiatif. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya metode kuantitatif dengan rumusan masalah deskriptif, berarti tujuan penelitiannya hanya untuk mendeskripsikan saja. Dan ini biasanya variabel penelitiannya hanya ada satu. Nah, tapi bisa juga variabel penelitiannya ada dua atau ada tiga dalam metode kuantitatif rumusan masalah deskriptif. Nah, bagaimana berarti seperti apa? Nah, meskipun ada tiga misalnya variabelnya, tapi tidak menjelaskan hubungan antar variabel gitu ya dalam metode kuantitatif ini. Misalnya begini, analisis perkembangan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas PT ABC. Nah, ini variabelnya ada tiga, yaitu apa? Profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Ya, ada tiga, tapi tidak dijelaskan bagaimana hubungan antar variabel itu, tapi hanya akan dideskripsikan mengenai bagaimana gambaran umum variabel tersebut, misalnya dalam 5 tahun terakhir, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan metode rumusan masalah komparatif. Kalau komparatif ini bagaimana? Berarti membandingkan, misalnya membandingkan suatu kondisi tentang kinerja keuangan di satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya gitu ya. Atau membandingkan suatu perlakuan akuntansi atau suatu metode akuntansi yang dilakukan oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya gitu. Ini komparatif, berarti harus ada yang dibandingkan gitu ya. Tapi tentu saja ya harus kuantitatif metode datanya, berarti harus menggunakan statistik gitu ya. Nah, kalau asosiatif yang seperti apa? Kalau asosiatif ini minimal ada dua variabel dan ada hubungan atau ada pengaruh atau ada asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, ini metode asosiatif ini biasa dilakukan oleh mahasiswa S1 yang akan menyusun skripsi ya. Jadi di skripsi mahasiswa itu kebanyakan menggunakan metode kuantitatif dengan rumusan masalah asosiatif. Contohnya misalnya pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan metode kuantitatif ini bisa ada dua datanya. Datanya itu bisa data primer ataupun data sekunder gitu ya. Kalau data primer itu apa? Data primer itu data yang langsung didapatkan oleh peneliti dengan menggunakan
metode-metode pengumpulan data yang secara langsung secara langsung diambil oleh peneliti itu sendiri ya, misalnya dengan menggunakan kuesioner, wawancara gitu ya. Itu adalah metode pengumpulan data yang akan menghasilkan data primer gitu ya, data yang memang diambil oleh peneliti dan sebelumnya belum ada. Nah, ini boleh juga, tapi harus dengan menggunakan kuesioner online ya selama pandemi corona ini. Kemudian bisa juga menggunakan data sekunder. Seperti apa data-data sekunder itu? Data sekunder itu yaitu data yang sudah ada, peneliti hanya tinggal mengaksesnya saja dengan menggunakan metode dokumentasi. Contohnya seperti apa? Misal seperti yang tadi, analisis profitabilitas dan likuiditas PT ABC misalnya. Nah, itu data-data yang diperlukannya itu sudah ada, yaitu apa? Laporan keuangan perusahaan itu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa tinggal mengakses saja data-data yang sudah tersedia tersebut secara online. Biasanya kalau perusahaannya sudah go public, berarti teman-teman bisa mengaksesnya lewat Bursa Efek ya, lewat websitenya Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang bisa metode-metode yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah ini.